Partisipasi politik dapat diartikan sebagai upaya mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas politik atau kegiatan politik suatu negara. Tipologi partisipasi politik. Pertama, partisipasi politik aktif. Kedua, partisipasi politik pasif. Ketiga, golput, golongan putih, dan demokrasi elektoralisme. Di setiap pemilu, fenomena golput merupakan fenomena universal. Fenomena itu ada di semua negara yang mempraktekkan demokrasi elektoralisme, baik di negara maju maupun berkembang dan terbelakang. Hanya saja, fenomena itu memiliki makna politik yang tidak sama. Golput biasa terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik, baik dalam bentuk partai maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing. 7. Kategorisasi fenomena golput. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat mengenai golput menjelang pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya mengenai partisipasi politik. Apakah di Indonesia masih adanya golput dan apakah masih ada partai politik yang melakukan serangan pajar untuk mendapatkan sebuah kedudukan? Nama saya Dinda Ainun Hasan, profesi saya sebagai mahasiswa. Menurut saya di Indonesia masih terjadi adanya golput. Golput itu sendiri merupakan golongan putih yang dimana setiap seseorang tidak memilih kandidat dalam pemilu atau tidak menyalurkan suaranya. Alasan seseorang untuk tidak melakukan golput itu bervariasi. Seperti mungkin mereka tidak memilih karena tidak ada kepuasan tersendiri dari pemilihan atau kandidat-kandidat calon pemilihan umum. Ada juga mereka tidak dapat tidak adanya perbedaan yang signifikan antar kandidat. Bisa juga tidak ada kepercayaan terhadap sistem politik itu karena alasan pribadi lainnya. Kalau dalam melakukan serangan pajar dari calon pemilihan umum itu menurut saya masih ada ya Kak, karena serangan pajar itu digunakan untuk menggambarkan situasi atau tindakan intimidasi atau kekerasan dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kandidat atau pendukung pemilihan. Biasanya serangan pajar dilakukan pada malam hari karena bertujuan untuk mengintimidasi kampanye lawan politiknya. Kalau misalnya dari golput itu sendiri, menurut saya masih ada ya, karena golput itu dipengaruhi oleh bisa terjadi karena faktor dari dalam diri kita sendiri atau dari faktor orang lain. Mungkin dari faktor orang lain dia beralasan seperti dapatnya mengikuti teman atau dari ajakan teman, bisa dari lingkungan sekitar juga, dari keluarga atau dari kelompok tertentu yang menentang adanya partisipasi dalam pemilu. Selain itu juga dapat dari pengaruh media massa ya. Mungkin kalau dari dalam diri sendiri melakukan golput itu bisa karena alasannya ketidakpuasan terhadap calon pemilihan umum, merasa tidak memiliki pilihan yang baik dalam kandidat-kandidat yang ada. Saya termasuk salah satu partisipasi politik yang aktif karena saya akan menyalurkan suara saya pada saat pemilihan umum nanti. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya. Kalau boleh tahu dengan abang siapa? Nama saya Muhammad Irfan, saya berumur 23 tahun pada saat sekarang. Saya adalah warga Pijang, Bintan.
Saya ingin menanyakan seputar, kan sebentar lagi tahun depan kita akan mengadakan Iya. pemilu. Jadi Abang sebagai generasi muda ke depannya, bagaimana Abang melihat kayak partisipasi politik kita di zaman sekarang ini? Mungkin orang lebih banyak memilih untuk golput, atau misalnya orang tersebut memilih calon-calon pemilu ketika diberikan uang seperti itu atau sembako. Jadi gimana tanggapan Abang? Ya baiklah, saya sebagai warga Kijang Bintan, saya melihat generasi Gen Z, ya tentunya pasti mereka tidak golput. Saya rasa mereka ingin mencari pemimpin yang baru dan sesuai dengan visi mereka. Kalau untuk yang serangan fajar, ya pasti kita sudah tahu lah ya kan, masyarakat pasti mungkin saja menurut saya ya, kekurangan ekonomi, jadi mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Jadi menurut Abang untuk kedepannya berarti golput ini sudah mulai berkurang ya, semakin beriring sejalannya waktu gitu ya. Berarti orang sudah bisa Iya. memilih calon-calon pemimpin kedepannya ya. Kalau menurut saya ya seperti itu. Pastinya tentu para generasi Gen Z ingin mempunyai pemimpin yang sesuai dengan visi misi mereka, sehingga untuk memajukan Indonesia tentunya. Baik Abang, terima kasih atas waktunya, sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan partisipasi politik yang tentunya akan diselenggarakan tahun depan ya. Terima kasih atas waktunya. Kami mau nanya-nanya tentang partisipasi politik. Jadi kan banyak kalau orang-orang yang mau ikut pemilu itu pasti ada yang golput. Jadi menurut tanggapan kakak, golput itu gimana? Kenapa sih kak ada yang golput itu? Kalau menurut saya, orang yang golput itu dia melakukannya secara sadar karena dia tidak dapat memilih pemimpin mana yang layak untuk menjadi pemimpinnya. Di Indonesia sih masih ada nggak kak yang menurut kakak orang yang golput gitu kak? Kalau menurut saya sih mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu gitu kan untuk memilih siapa pemimpinnya, jadi dia golput. Tapi kalau untuk saya sendiri sih, kalau misalnya kita mau memilih ya kita harus lihat dulu visi misi orang yang calon pemimpinnya itu seperti apa, lalu kita berhak memilih seperti itu. Terus kan kalau misalnya mau pemilu gitu ada serangan fajar, kayak serangan fajar tuh kayak dikasih uang sogokan gitu kan. Kakak pernah nggak terima serangan fajar itu? Kalau sejauh ini belum pernah ya, sama sekali belum pernah. Tapi tanggapan kakak tentang yang serangan fajar itu gimana? Bagus apa enggak? Kalau menurut saya itu kurang bagus karena bisa jadi kalau orang yang ambil sisi negatifnya bisa menganggap itu sebagai sogokan, tapi balik lagi ke orang pribadi. Oke, makasih ya kak. Ya, sama-sama. Menurut partisipasi masyarakat terhadap pemilu 2024, golput atau golongan putih seiring waktu akan hilang karena masyarakat semakin berkembang dan menjadi lebih bijak di dalam memilih pemimpin. Adanya golput terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang baik. Serangan fajar dalam suatu pemilu menjadi suatu fenomena bagi calon pemimpin dengan menyuap partisipasi politik dengan bentuk uang, sembako, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat di zaman sekarang, apabila mendapatkan serangan fajar dari calon pemimpin politik akan diterima, tetapi tidak dengan memilihnya sebagai calon pemimpin.